Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 April 2026 yang akan dibawakan oleh Veja Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 April 2026. Bersama saya, Veja Novi, dari tempat kediaman saya dalam lingkup wilayah Paroki Puspagading Gereja Santo Andreas Kim Taigon, Jakarta. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 6 ayat 16 sampai 21. Mari kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Setelah memperganda roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang menceritakan tentang kisah besar Yesus berjalan di atas air di hadapan murid-muridnya, ini merupakan salah satu dari 7 tanda besar yang ditulis oleh Santo Yohanes Penginjil di dalam Injil Yohanes. Kalau kita melihat dan latar belakang dari peristiwa ini, bagaimana perasaan murid-murid Yesus pada saat itu? Dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi setelah Yesus melakukan sebuah mujizat besar, yaitu mempergandakan 5.000 roti untuk memberi makan kepada orang-orang yang mendengarkan Yesus pada saat itu. Kemudian Yesus memilih untuk mengundurkan diri ke gunung. Sedangkan murid-murid yang baru saja menyaksikan sebuah mujizat besar dengan perasaan yang gembira itu, mereka bersiap-siap untuk naik ke perahu untuk kembali ke Kapernaum. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah ada di perahu? Hari sudah mulai gelap. Angin mulai kencang dan laut mulai bergelora. Setelah mereka berlayar 2-3 mil jauhnya, mereka menyadari bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Sebuah euforia panjang ketika mereka merasakan kegembiraan setelah merasakan bagaimana Yesus memberikan mujizat kepada banyak orang. Itu membuat mereka tidak menyadari secara langsung bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Karena seringkali ketika kita merasa bahagia, ketika kita merasakan sukacita karena mencapai sebuah tujuan kita, justru kita lupa untuk mengucap syukur dan menyadari bahwa segala pencapaian kita itu ada karena kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Murid-murid Yesus juga adalah manusia-manusia dengan penuh kelemahan sama seperti kita. Dan ketika kegelapan itu mulai hadir, kita mulai merasa ketakutan. Apalagi ketika badai masalah hadir di dalam kehidupan kita.
barulah kita menyadari di mana Yesus, di mana Tuhan kita, di mana juru selamat kita. Nah, gambaran dari apa yang dialami oleh murid-murid Yesus juga adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Ketika mereka menyadari ketidakhadiran Yesus, mereka mulai merasa khawatir. Apalagi badai, angin kencang sudah mulai menerpa mereka di tengah laut. Akan tetapi, Yesus hadir dengan berjalan di atas air. Ini adalah sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa yang boleh dialami oleh murid-murid Yesus di dalam perjalanan iman mereka. Sama halnya dengan kita. Kita juga mungkin sering mengalami pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Yesus. Akan tetapi, kegelapan masalah kita, badai hidup yang menerpa kita, membuat kita merasa ketakutan dan tidak bisa lagi melihat bagaimana sosok Yesus itu hadir dengan nyata di dalam kehidupan kita dan segala mujizat-mujizat yang Dia hadirkan. Angin kencang ini menggambarkan masalah hidup yang seringkali dialami oleh umat manusia. Tapi Yesus yang berjalan di atas air menunjukkan kuasanya terhadap seluruh keberadaan kita, bahkan seluruh alam semesta ini di bawah kuasa Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang, dengan tenang dan dengan damai Ia berkata kepada murid-muridnya, "Jangan takut, ini aku." Kata itu memberikan damai kepada kita semua, bahwa kita tidak perlu takut dengan apapun persoalan hidup yang kita hadapi. Ketika badai menerpa kita, Tuhan Yesus berkata dengan damai, "Jangan takut, ini aku." Yesus hadir di dalam setiap permasalahan kita. Yesus hadir di dalam badai hidup kita untuk menenangkan dan memberikan kedamaian kepada kita. Hanya saja, apakah kita sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran Yesus itu, atau kita terbawa di dalam ketakutan kita karena gelora laut yang menerpa kita, karena kegelapan yang semakin menghampiri kita. Waktu terus berjalan, kegelapan akan semakin hadir, badai pun mungkin akan semakin kencang. Tapi ketika kita menyadari bahwa Yesus hadir berjalan bersama dengan kita, ada di dalam kapal yang sama dengan kita, maka kita pun akan mengalami kedamaian dan kita akan berani menyerahkan semua persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang berada di dalam kapal yang sama dengan kita akan menenangkan laut yang bergelora itu, akan menghadirkan terang setelah kegelapan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun sering mengalami pengalaman-pengalaman iman yang mungkin bisa kita rasakan secara langsung dan kita sadari. Ada juga yang membuat kita bertanya-tanya, apakah itu adalah kehadiran Tuhan? Pengalaman-pengalaman spiritual seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus mungkin juga dialami oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya dalam kesempatan ini mau berbagi kepada sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice sekalian. Satu hari, belum lama ya, saya ingat sekali tanggalnya, 11 Maret 2026 yang lalu. Seharusnya biasanya sekitar jam 6 itu saya harusnya bersama-sama dengan teman-teman komunitas doa saya untuk berdoa secara online di Zoom. Akan tetapi karena saya mempunyai jadwal cukup padat pada hari itu, saya harus mengantar anak saya juga harus bersiap-siap untuk membawakan pendalaman iman, sehingga saya izin dengan teman-teman pada hari itu saya tidak ikut berdoa bersama dengan mereka. Singkat cerita, saya sampai di depan rumah. Biasanya kalau sore-sore menjelang malam itu angin kencang seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dan pagar rumah kami itu mudah tertiup oleh angin. Ketika saya mau memasukkan mobil, memarkirkan mobil ke dalam rumah, biasanya angin itu suka meniup pagar itu sehingga membanting mobil. Nah, pada hari itu karena saya agak terburu-buru, saya pikir saya tidak perlulah mencantelkan tali yang disediakan untuk menahan pagar tersebut. Saya pikir cuma sebentar aja, saya buru-buru parkirkan. Ternyata memang angin cukup kencang pada hari itu. Ketika saya parkirkan mobil itu, saya mengalami sebuah pengalaman spiritual
yang menurut saya itu membahagiakan saya, sekalipun kalau kita pikir-pikir lagi mungkin serem, tapi saya tidak mengalami sebuah ketakutan pada saat itu, hanya kebingungan yang cukup panjang. Ketika saya mau menutup pagar itu, ternyata tali untuk menahan pagar itu terpasang, jadi cantelan itu tercantel di pagar. Saya sempat bingung kapan saya masangkan tali itu, karena ingat saya tidak perlulah cuma sebentar saja, jadi saya hanya buka pagar, kemudian saya parkirkan dan saya tinggal menutup kembali. Pada saat menutup kembali, justru pagar itu terpasang dengan talinya, yang sebenarnya kalau kita pasang sendiri tidak mudah, karena tali itu cukup tali karet itu cukup pendek sehingga butuh tenaga untuk cantelin ke pagarnya. Sambil bingung, saya lepaskan tali itu, kemudian saya tutup kembali pagar sambil berpikir, apa iya dengan pikiran saya yang ruwet, dengan jadwal saya yang padat, dengan pekerjaan yang banyak, dengan tanggung jawab saya yang sedang mengisi pikiran saya itu, apakah mungkin saya lupa? Mungkin saya yang cantelin tapi saya lupa. Kayaknya enggak deh gitu ya. Sambil masuk ke dalam rumah saya bingung, kemudian suami saya kayak, kenapa? Enggak sih, cuman ada sesuatu yang aneh. Nah, saya ceritakan ke dia bagaimana saya mengalami pengalaman itu. Saya duduk, yang harusnya saya terburu-buru untuk mempersiapkan diri, justru saya bingung. Saya duduk diam, memikirkan kembali, saya flashback apa yang saya lakukan dari tiba di depan rumah, saya buka pagar, dan apa yang saya lakukan semuanya. Saya teringat, loh, saya kan punya CCTV yang merekam persis di depan pagar kami. Kemudian saya putar kembali CCTV-nya. Ternyata pengalaman spiritual ini terekam oleh CCTV rumah kami. Dan benar, ada yang membantu saya untuk menahan pagar itu supaya tidak tertiup oleh angin, sehingga membanting dan melukai mobil saya. Setelah melihat itu, saya justru bergembira bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dengan segala caranya. Menurut saya, ini adalah malaikat baik yang selalu mengikuti saya, yang selalu menjaga saya, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Nah, itu membuat saya terharu. Dia tidak hadir dengan cara yang menakutkan, membuat kita takut, tapi dia hadir dengan cara yang mungkin sederhana menurut kita, tapi itu nyata. Bagaimana saya merasakan kehadiran Tuhan melalui malaikat-malaikat pelindungnya untuk hal-hal kecil sekalipun. Sejak itu saya mulai berdoa dan berharap supaya saya mempunyai kepekaan untuk menyadari kehadiran-kehadiran dari malaikat-malaikat baik yang menjaga kita, yang selalu ada di samping kita dan melindungi kita. Itulah kehadiran Tuhan dengan caranya yang ajaib, menghibur hati kita, menenangkan kita ketika kita merasakan ruwetnya hidup kita. Tapi apakah dengan peristiwa-peristiwa kecil itu kita sungguh-sungguh menyadari dan bersyukur bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus selalu hadir di dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita, entah itu peristiwa besar maupun peristiwa kecil. Jangan sampai kita baru merasa bersyukur ketika kita bisa lolos dari sebuah peristiwa besar. Tapi alangkah indahnya jika kita, terutama di masa Paskah ini, kita semakin menyadari kehadiran Tuhan bahkan di dalam peristiwa-peristiwa kecil di dalam kehidupan kita. Jangan takut, inilah Yesus yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Mari di masa yang suci kudus ini kita semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan, merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Sekalipun kapal kita sudah berlayar jauh, Ia sanggup untuk menghampiri kita dan masuk berlayar di dalam satu kapal yang sama dengan kita. Ketika dunia tampak tidak ada yang memihak kepada kita, ketika dunia tampak tidak ada yang mau lagi satu kapal dengan kita, Yesus Tuhan kita akan masuk ke dalam kapal kita, memberikan damai dan ketenangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Terima kasih kepada VJ Novi untuk renungannya.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.